Oke, selanjutnya yaitu adalah rangkaian arus listrik searah ya ini. Yang pertama menjelaskan aliran arus listrik dari sebuah rangkaian tertutup. Nah, jadi kalau saya punya batu baterai, simbolnya seperti ini, yang panjang itu muatan positif, kutub positif, yang pendek kutub negatif, terus tak hubungkan dengan hambatan. Nah, hambatan atau resistor R. Nah, aliran arusnya gimana? Aliran arusnya itu keluar dari kutub positif. Nah, arusnya gini. Nah, arusnya keluar gini. Ini arusnya berarti dia muter. Nah, dia ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, balik lagi ke batu baterai. Nah, itu aliran arus listrik dari sebuah rangkaian tertutup. Ya. Oke, lanjut. Membandingkan aliran arus listrik dari sebuah rangkaian tertutup. Oke, kalau ada rangkaian tertutup, misal rangkaian ini rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel seperti ini. Nah, ini rangkaian paralel, rangkaian paralel. Kalau dia rangkaian paralel, misal ini ada R1, R2, R3. Nah, ini gini. Ini I1, I2, I3. Nah, perbandingannya karena kalau paralel yang sama V-nya, V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R, ini. Sehingga nanti kalau dia rangkaiannya paralel, I1 banding I2 banding I3 itu seper R1 banding seper R2 banding seper R3. Ini kalau rangkaiannya paralel. Nah, gini ya. Oke, ini kalau rangkaiannya paralel. Nah, terus selain itu ada rangkaian seri. Rangkaian seri yang gimana? Rangkaian seri itu yang seperti ini. Nah, ya ini R1, R2, R3. Nah, kalau misal ini dihubungkan dengan batu baterai, nah beda potensial. Kalau rangkaian seri, arusnya itu sama. Nah, arus yang lewati I1, I2 itu sama. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, biasanya ditanyakan perbandingan V. Nah, di sini itu V1, ada V2, ada V3. Nah, karena V itu sama dengan I kali R, I-nya sama berarti V sama R berbanding lurus. Berarti V1 banding V2 banding V3 itu sama dengan R1 banding R2 banding R3. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaian seri. Ini yang seri. Seri, dirangkai seri. Nah, akan diperhatikan perbedaannya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Menentukan hambatan pengganti pada rangkaian. Nah, ini tergantung rangkaiannya seri atau paralel. Kalau seri yang rangkaiannya seperti ini. Nah, ini R1, R2, R3 itu tinggal dijumlahkan, berarti R serinya itu R1 plus R2 plus R3. Sedangkan kalau rangkaiannya paralel dia seperti ini, ada cabangnya. Ini R1, R2,
R3, R paralelnya pengganti R paralelnya itu 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, seperti ini. Oke, misal ada contoh soal seperti ini. Ini contoh soal. Nah, misal ada contoh soal. Nah, misal contoh soal seperti ini. Misal ini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 10 ohm, misal ini 10 ohm, di sini 2 ohm. Nah, cari R pengganti. R pengganti. Nah, pengganti. Nah, misal gini. Cari hambatan penggantinya. Tinggal kita caranya ini dulu di seri. Nah, ini kan seri, nggak ada cabangnya, berarti di seri. Seri tinggal dijumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dapat 10. Nah, rangkaiannya ini dapat 10. Berarti dia gini. Ini 10 ohm. Nah, diparalelkan sama rangkaian ini. Nah, rangkaian ini masih seperti biasa. Nah, ini 2 ohm, 2 ohm, ini 10 ohm. Nah, lanjutnya ini di paralel. Nah, yang 10 ohm, yang 10 ohm ini di paralel. Oke, kita paralelkan. Berarti 1/R paralel sama dengan 1/10 tambah 1/10 dapat 2/10 R paralelnya berarti 10/2 dapat 5 ohm. Nah, berarti di sini hambatan pengganti di sini itu 5 ohm. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini 5 ohm. Nah, ini dia di sini tetap masih di sini masih 2 ohm. Di sini 2 ohm. Nah, berarti ini tinggal di rangkai seri. Berarti R totalnya atau R penggantinya 2 tambah 5 tambah 2 dapat 9 ohm. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mencari hambatan pengganti. Oke, jadi nanti tergantung rangkaiannya ya. Rangkaiannya gimana? Misal, coba silahkan misal saya punya rangkaian seperti ini. Nah, misal saya punya rangkaian seperti ini. Nah, misal saya di sini 10 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Nah, terus di sini saya punya 12 ohm, di sini 8 ohm. Nah, cari R penggantinya. Nah, silahkan dicari. Nah, silahkan dicoba. Oke, lanjut. Menganalisis beda potensial pada ujung-ujung hambatan. Oke, menganalisis beda potensial pada ujung-ujung hambatan. Misal saya punya rangkaian. Oke, saya punya rangkaian gini dulu. Oke. Saya misal punya rangkaian seperti ini. Oke, misal di sini 3 ohm, terus di sini 3 ohm, di sini 6 ohm. Nah, misal di sini 10 volt. Ini R1, R2, R3. Nah, tentukan voltasinya. 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 Nah
VR1, VR2, VR3. Nah, misal gini, VR2 ini. Langkah pertama kita harus nyari resistor pengganti dulu. Oke, lihat ini disusun secara paralel. Berarti kita hitung dulu secara paralel. R paralel sama dengan 1/3 tambah 1/6 dapat 6, 2 plus 1 dapat 3/6. Berarti R paralelnya kita dapat 6/3 dapat 2 ohm. Nah, ini R paralelnya. Oke, terus kita nyari R totalnya. Berarti R total sama dengan R1 plus R paralel karena nanti sama aja disusun seri. Berarti 3 tambah 2 dapat 5 ohm. Nah, dapat 5 ohm ini. Dapat 5 ohm. Kemudian kita nyari I total. Nah, I total itu yang sebelah mana? I total itu berarti yang ini. Yang ke sini. Nah, ini I total. Nah, total ke sini ya I total. Ke sini ya lewat R1 terus ke sini ada I total. Nah, ini pecah. Ini jadi I1 misal udah I2 gitu aja, I2 di sini jadi I3. Nah, misal gitu. I2 itu arus yang melewati R2, I3 yang melewati R3 misal. Nah, kita cari I total dulu. Berarti I total sama dengan V total per R total. V totalnya 10 volt, 10 dibagi 5. Nah, dapat 10 dibagi 5. Dapat 2 ampere. Nah, ini I totalnya dapat 2 ampere. Nah, berarti kita bisa nyari VR1. V di R1 itu sama dengan I total dikalikan R1. Berarti 2 ampere dikali 3 dapat 6 volt. Nah, 6 volt. Kemudian V di R2 sama R3 ini karena disusun paralel sehingga besarnya sama. V di R1 sama dengan V di R3. Besarnya sama dengan V paralel. Nah, V paralel berarti I total dikali R paralelnya. Nah, I total tadi 2 ampere. R paralelnya berapa? R paralelnya 2 ohm. Nah, 2 ohm. Nah, 2 kali 2 berarti 4 volt. Nah, ini jawabannya. Berarti V di R1 6 volt, V di R2 ya. Sorry. Ini di VR2 sama dengan VR3 sama dengan V paralel. Berarti I total, V total. I total kali R paralel 2. Nah, beda cerita kalau nanti disuruh nyari I2 dan I3. Disuruh nyari I2 dan I3 beda cerita. Berarti kalau disuruh cari I2 berarti V paralel dibagi R2. Nah, V paralelnya udah dapat tuh 4 dibagi 3 ampere. Kalau disuruh cari I3 berarti ya sama, berarti V paralel dibagi R3. V paralel 4 dibagi berapa itu? 6. Nah, berarti 2/3 seperti itu. 2/3 ampere. Nah, tapi ini soal ini disuruh nyari tegangannya. Tegangan di VR1 6 volt, di VR2 dan VR3 dapat 4 volt seperti itu. Oke, next. Menganalisis besar arus listrik menggunakan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 bunyinya
bahwa jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, intinya ini aja, kamu harus ingat I masuk sama dengan I keluar. Seperti itu. Harus dianalisis, nanti tergantung soalnya bagaimana. Oke, misal ada contoh soal seperti ini. Contoh soal, misal saya punya gini. Misal ini I1 4 ampere, di sini 5 ampere, di sini sebentar. Oke. Di sini 4 ampere, 5 ampere, misal di sini ada 7 ampere. 7 ampere. Nah, disuruh nyari I di sini berapa. Berarti ini I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk ke titik berarti 4 ampere masuk ke titik seret gini. Terus ini 5 ampere ya masuk, 7 ampere keluar. Nah, I-nya masuk yang mana? Berarti yang I masuk 4 tambah 5, yang keluar 7. Di sini udah dapat 9, di sini dapat 7. Oke, berarti I di sini itu pasti keluar. Nah, berarti plus I. Plus I. Nah, berarti I sama dengan 9 kurangi 7. Dapat berapa? Dapat 2 ampere seperti itu. Itu ya untuk hukum 1 Kirchhoff. Oke, lanjut. Menentukan beda potensial antara titik A dan B. Oke, berarti ini seperti tegangan jepit. Misal saya punya gini. Nah, misal gini. Ini titik A, ini titik B. Misal gitu. Misal arusnya ke sana. Arusnya misal I sama dengan 2 ampere. Ini 8 ohm, di sini 10 volt, ini 10 ohm, di sini misal 5 volt. Nah, disuruh cari VAB berapa? Nah, beda potensial dari A ke B berapa? Oke, berarti VAB itu sama dengan sigma GGLAB plus I kali sigma RAB. Nah, sama dengan, oke, kita lihat dulu dari A ke B. Oke, dia yang pertama ini nabrak panjang itu kutub positif, berarti tulis plus 10. Nabrak lagi ke sini, nabrak negatif. Nah, berarti dia min 5. Nah, itu GGL-nya. Terus plus arusnya kita lihat dari A ke B. Dari A ke B sudah searah dengan arus. Sudah searah dengan arus berarti arusnya positif. 2 dikali sigma RAB. Dari A ke B ada R apa aja? Ada 8 sama 10. Berarti RAB-nya 8 plus 10. Nah, ini kita hitung. 10 kurangi 5 dapat 5 plus 2 kali 18. 5 tambah 3, 6. Oke, berarti dapat 41 volt. Nah, misal seperti ini. Itu beda potensial antara titik A dan B. Seperti itu. Oke, lanjut. Menentukan besar dan arah kuat arus listrik pada rangkaian satu loop. Pada rangkaian satu loop. Oke, berarti
Kita buat dulu rangkaiannya satu loop, misal contoh soal satu loop ya, misal misal di sini 20 volt, terus di sini 15 volt, terus di sini 10 volt. Terus di sini 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Nah, menentukan besar, arah, dan kuat arus listrik. Nah, langkah pertama, buat loop. Oke, kita buat loop. Loop boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, masukkan rumus hukum Kirchhoff 2, sigma GGL ditambah I kali sigma R sama dengan 0. Yuk kita masukkan, ini loopnya. Berarti pertama nabrak sini, dia min 20, masukkan min 20. Terus ke sana nabrak sini, berarti plus 10. Terus ke sini nabrak sini, berarti min dia di sini, min 15. Ditambah I kali sigma R. Sigma R-nya berarti R totalnya, berarti ini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ya, sama dengan 0. Kita eksekusi. Min 20 tambah 10, min 10, min 10, min 15, berarti min 25. Ditambah di sini 25I sama dengan 0. 25I sama dengan 25, berarti I sama dengan 1 ampere. Nah, lihat di sini 1 ampernya dia bernilai positif. Nah, lihat dia bernilai positif ternyata. Karena bernilai positif berarti dia searah dengan loop yang kita buat. Searah dengan loop yang kita buat. Positif itu artinya searah dengan loop yang kita buat. Nah, kalau tadi yang kita buat ini searah jarum jam, berarti ya udah, berarti arah arus searah jarum jam. Udah, berarti arusnya itu kemana? Arusnya dia searah dengan loop, berarti dia ke sana, ini I-nya. Ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ini I-nya. Oke ya, berarti arusnya itu 1 ampere searah jarum jam. Oke, itu menentukan besar dan arah kuat arus listrik pada rangkaian satu loop. Oke, kita lanjutkan. Menentukan energi listrik yang terjadi pada rangkaian listrik. Oke, energi intinya, karena tadi kamu sudah bisa nyari arus. Kalau disuruh cari energi yang tersimpan, energi listrik pada hambatan itu langsung W sama dengan setengah I kuadrat kali R kali T. Udah gini aja. Dengan I
E dengan W energi listrik. I arus listrik, kamu udah bisa nyari arus listrik. R di sini hambatan yang dicari energi listriknya, hambatan, resistor. Dan T ini waktunya berapa? Harus dijadikan sekon. Nah ini, oke, misal tadi dari soal yang tadi. Nah misal ini, ada tambahan soal misal cari energi di R1, misal ini tak definisikan R1 selama 2 detik. Nah, 2 detik. Nah, berarti W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, I-nya tadi kamu udah dapat 1 ampere, 1 kuadrat, R1-nya 5, T-nya 2 detik. Nah, berarti dapat 10 Joule. Seperti itu ya. Oke, itu cari energi. Oke, lanjut. Menentukan beda potensial pada rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Oke, menentukan beda potensial pada rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Udah bisa jadi. Bisa jadi nanti menentukan beda potensial menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, misal ya tadi misal ini tadi misal tak kasih A, B, C, D. Misal ditanyakan VAB berapa? Nah, VAB berarti sigma GGLAB plus I kali sigma RAB. Oke, dari A ke B. Dari A ke B ini nabrak positif berarti plus 10. Ditambah I. Dari A ke B searah dengan arusnya berarti arusnya tadi 1. Dikali RAB dari A ke B berarti 5. Jadi di sini 5. Berarti 10 ditambah 5 dapat 15 volt. Oke, misal gini. Tuh disuruh nyari beda potensial pada rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi kamu harus bisa menentukan I-nya seperti itu. Atau bisa jadi ada soal seperti di latihan mandiri, misal ada gini. Yang seperti ini. Nanti bisa dipelajari ya di latihan mandiri. Misal di sini 10 ohm. Nah, 10 ohm. Di sini misal 2 ohm, di sini 3 ohm. Nah, di sini misal di sini 6 ohm, di sini 4 ohm. Nah, misal A, B, C, D, misal ditanyakan V, B, D berapa. Nah, kalau soal seperti ini bisa ya, berarti kamu harus nyari I bagian 1 di sini. I bagian 1 sama I bagian 2. Nah, kamu harus nyari dulu. Oke, misal I1 sama dengan V dibagi R bagian 1. R bagian 1 berapa? V-nya udah ini kok 10 volt. Nah, berarti ini 10 per R bagian 1 ya ini. Nah, ini R-nya berapa? Berarti 2 tambah 3 dapat 5, berarti dapat 2 ampere. Nah,
Terus I2, berarti V per R bagian 2. Nah, V-nya 10, R bagian 2 dari sini ke sini. Berarti 6 tambah 4, 10. Nah, berarti dapat 1 ampere. Oke, kita sudah tahu nih I1 dan I2. Setelah itu pertanyaannya disuruh cari VBD. Nah, kita mau lewat jalur mana? Terserah. Nah, kalau saya pilih lewat jalur dari B ke A, habis dari A ke D. Nah, dari A ke D berarti VBD itu sama dengan VBA ditambah VAD. Udah masukkan. Dari B ke A, dia berlawanan dengan arus berarti min I1 dikali 2 ohm ditambah VAC dari A ke C searah dengan I2 berarti I2-nya positif kali 6 ohm. Nah, udah masukkan min 2 kali 2 ditambah 1 kali 6 berarti 4 min 4 ditambah 6. Oke, dapat 2 volt. Seperti ini. Dapat 2 volt. Oke, next lanjut. Mengevaluasi pernyataan yang benar dari sebuah rangkaian lampu. Oke, ya udah rangkaian lampu, misal ada rangkaian lampu. Nah, ini misal rangkaian lampu. Terus ke sini. Ada rangkaian lampu. Nah, seperti ini. Nah, ini misal lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, misal gitu. Disuruh cari nyala lampu paling terang yang mana. Itu ya, silahkan dicari. Nanti dimisalkan aja, misal ini 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm gitu. Cari pokoknya yang V-nya nanti paling besar seperti itu. Oke, lanjut. Menganalisis sebuah rangkaian listrik untuk mencari besar arus listrik menggunakan hukum Kirchhoff, dua loop. Oke, berarti jika ada soal dua loop, oke, misal gini, saya punya soal. Ini soal yang ada di bukumu. Nah, misal gini, misal di sini 2 ohm, misal ini 3 ohm, misal di sini 2 ohm, misal di sini 1 ohm, di sini 4 ohm, misal ini. Terus di sini misal 4 volt, ini 2 volt, terus 4 volt, misal gini. Misal disuruh nyari besar arus yang melewati 4 ohm. Nah, misal ini. Berarti disuruh nyari arus yang melewati di 4 ohm di sini. Nah, kalau ada rangkaian dua loop seperti ini, ada cara mudahnya. Cara mudahnya kamu harus membuat rangkaiannya ideal. Rangkaian ideal itu seperti ini. Nah. Oke. Nah. Ini rangkaian ideal. Nah, rangkaian idealnya, terus arusnya dianggap naik semua.
Harusnya dianggap naik semua. Ini I1, ini I2, ini I3. Terus di sini dianggap R1, R2, R3. Di sini anggap GGL1, GGL2, GGL3. Nah, seperti itu. Nah, ini hambatan yang ada di sini itu jadi R1. Hambatan yang ini jadi R1. Hambatan yang di sini itu jadi R2. Hambatan yang di sini itu jadi R3. Nah, berarti kalau seperti ini kita punya data nanti gini, jadi gini. Nah, kita punya data, gambar idealnya dari rangkaian soal itu jadi seperti ini. Di sini masih 4 volt, 2 volt, di sini 4 volt. Nah, di sini R1-nya, R bagian 1 jadi 5 ohm. Ini jadi 2 ohm. Di sini jadi 4 tambah 1 berarti 5 ohm. Nah, ini disuruh besar arus yang melewati I4 kan di sini. I4 di sini berarti disuruh nyari I3. Nah, nyaranya gimana? Itu tinggal gini. I3 sama dengan seret R1 tambah R2 tambah sorry. Maaf. Maaf. I3 sama dengan R1 kali R2 ditambah R2 kali R3 ditambah R1 kali R3. Karena di sini I3 berarti dia cret plus cret. Nah, I3 berarti di sini GGL3 min GGL1 di sini R2. GGL3 min GGL2 di sini R1. Udah. Masukkan aja berarti. GGL3 berarti GGL3 kita masukkan dulu ya R-nya berarti 5 kali 2 ditambah 2 kali 5 ditambah 5 kali 5. Oke. Ini dulu. Oke. Terus di sini GGL3 ini berarti 4 dikurangi GGL1-nya 4 dikali R2-nya itu 2 ohm. Plus GGL3 ini 4 dikurangi GGL2 ini 2 dikali R1 ini 5. Nah, dapat nih. Ini 0 berarti 0 ditambah 2 kali 5 per 5 kali 2 tambah 2 kali 5 tambah 5 kali 5. Nah, kita coret 5-nya. Coret. Berarti 2 per 2 tambah 2 tambah 5. 2 per 9. Nah, berarti jawabannya arus di I3 sama dengan 2 per 9 ampere. Nah, seperti itu. Itu rumus cepat untuk mengerjakan 2 loop. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini adalah materi arus listrik searah atau arus DC. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Terima kasih.